Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C semester 4 program studi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Baik, jadi pada video ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Komunikasi Data dengan judul Perancangan dan Simulasi Jaringan Sistem Informasi Akademik menggunakan Cisco Packet Tracker berdasarkan studi kasus pengisian KRS. Pada video ini kami akan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada sistem informasi akademik, perancangan topologi jaringan, simulasi menggunakan Cisco Packet Tracker, alur komunikasi data, serta solusi yang kami berikan untuk meningkatkan perform sistem. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Nurfi Asistan selaku moderator atau sebagai opening. Selanjutnya, anggota kelompok kami. Saya Muhammad Alfito Dinova Hasan sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang studi kasus. Saya Nurul Mutmainah sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Saya Priandida David Budiarto sebagai pemateri ketiga akan mendemonstrasikan simulasi jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya Winda sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan alur komunikasi data. Saya Fauzia sebagai pemateri kelima yang akan menyampaikan solusi dan menjelaskan tentang kesimpulan. Pada studi kasus ini, saya akan menjelaskan topologi jaringan pada sistem pengisian KRS Siska UM Buton. Setiap awal semester, ribuan mahasiswa mengakses Siska secara bersamaan untuk melakukan pengisian kartu rencana studi. Seluruh data yang dikirim oleh mahasiswa seperti login, pemilihan mata kuliah, hingga penyimpanan KRS akan melewati jaringan komputer sebelum diproses oleh server. Agar proses tersebut berjalan dengan lancar, kampus harus memiliki jaringan yang stabil, cepat, dan mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan. Namun, pada saat jam-jam sibuk, terutama ketika jadwal pengisian KRS baru dibuka, jumlah pengguna sangat banyak. Akibatnya, mahasiswa sering mengalami website yang lambat, proses login yang gagal, halaman sulit dimuat, bahkan server dapat mengalami overload. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan perencanaan topologi jaringan yang tepat agar lalu lintas data dapat dikelola dengan baik. Penggunaan bandwidth menjadi lebih efisien, serta layanan Siska tetap stabil meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan yang digunakan pada studi kasus pengisian KRS melalui sistem Siska. Jaringan yang digunakan adalah topologi star atau topologi bintang. Topologi star merupakan topologi di mana seluruh perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, yaitu switch. Pada bagian paling kiri terdapat cloud yang berfungsi sebagai representasi internet atau jaringan dari penyedia layanan internet. Internet ini kemudian terhubung ke router. Router berfungsi sebagai penghubung antara jaringan internet dengan jaringan kampus. Router juga mengatur proses pengiriman data agar paket data dapat menuju ke tujuan yang benar. Setelah melewati router, data akan diteruskan ke firewall ASA 5505. Firewall berfungsi sebagai sistem keamanan jaringan yang menyaring setiap data yang masuk maupun keluar. Dengan adanya firewall, akses yang tidak sah dapat diblokir sehingga server Siska menjadi lebih aman dari ancaman luar. Selanjutnya, data akan diteruskan menuju switch. Switch merupakan pusat dari topologi star yang menghubungkan seluruh perangkat dalam jaringan. Pada topologi ini, switch menghubungkan dua komputer mahasiswa dan satu server. Server berfungsi sebagai tempat penyimpanan database serta aplikasi Siska. Ketika mahasiswa melakukan login atau mengisi KRS, seluruh permintaan akan diproses oleh server, kemudian hasilnya dikirim kembali ke komputer mahasiswa melalui switch. Sedangkan PC 0 dan PC 1 berperan sebagai komputer pengguna atau mahasiswa yang mengakses sistem Siska untuk melakukan login, memilih mata kuliah, dan menyimpan data KRS. Jika kita melihat alur komunikasi datanya, proses dimulai dari komputer mahasiswa menuju switch. Dari switch, data diteruskan ke firewall untuk diperiksa keamanannya, kemudian ke router, dan apabila diperlukan akan terhubung ke internet.
Jika data ditujukan ke aplikasi Siska, switch akan langsung meneruskannya ke server untuk diproses. Setelah proses selesai, server akan mengirimkan hasilnya kembali ke komputer pengguna melalui jalur yang sama. Topologi star dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dikelola, mudah menambahkan perangkat baru, serta jika salah satu komputer mengalami kerusakan, komputer lainnya tetap dapat beroperasi dengan normal. Namun, kekurangannya adalah apabila switch mengalami kerusakan, maka seluruh perangkat yang terhubung ke switch tidak dapat saling berkomunikasi. Dengan penggunaan topologi star yang didukung oleh router, firewall, switch, dan server, jaringan kampus dapat memberikan layanan pengisian KRS yang lebih stabil, aman, dan mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan. Di sini saya akan membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita taruh cloud dulu, komponen-komponennya, cloud, router, ada firewall, kita cari switch, lalu kita cari PC dulu, PC dan server. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel yang Copper Strike. Sambungkan dari cloud ke router ke firewall. Dari switch kita hubungkan ke server. Lalu switchnya ke dua PC. Setelah semuanya terhubung, kita akan melakukan konfigurasi pada router. Kita akan masukkan IP address di router, di firewallnya, lalu server dan dua PC-nya, seperti pada video berikut. Setelah semuanya sudah di-setting, sudah diatur, sekarang kita coba apakah sudah terhubung atau belum. Dapat dilihat di bawah sudah ada tulisan successful yang artinya sudah terhubung. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses komunikasi data berlangsung pada jaringan ini. Ketika mahasiswa membuka aplikasi Sika untuk melakukan pengisian KRS, perangkat klien akan mengirim request menuju jaringan. Request tersebut pertama kali melewati switch, kemudian diteruskan menuju firewall untuk dilakukan pemeriksaan keamanan.
Setelah melewati firewall, paket data diteruskan oleh router menuju server aplikasi. Server kemudian memproses permintaan pengguna dan mengambil data yang diperlukan dari database server. Setelah data berhasil diproses, server mengirimkan respon kembali melalui jaringan yang sama, hingga informasi dapat tampil pada perangkat mahasiswa. Proses tersebut menunjukkan adanya pertukaran data antara klien, perangkat jaringan, server aplikasi, dan database server. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan solusi yang akan kami berikan pada laporan kami. Untuk meningkatkan performa sistem informasi akademik, beberapa solusi yang kami berikan yaitu yang pertama, melakukan peningkatan kapasitas server agar mampu menangani lebih banyak pengguna. Yang kedua, menggunakan pembagian jaringan atau VLAN agar trafik lebih terorganisir. Yang ketiga, menggunakan firewall untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang keempat, melakukan optimasi database agar proses pencarian data menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, menggunakan sistem load balancing agar beban akses dapat dibagi ke beberapa server sehingga sistem tetap stabil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada laporan kami. Berdasarkan hasil perancangan dan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, dapat disimpulkan bahwa desain jaringan yang dibuat mampu menggambarkan sistem informasi akademik yang lebih terstruktur. Dengan penggunaan router, firewall, switch, server, dan database server, komunikasi dapat berjalan dengan baik. Pengujian konektivitas menunjukkan bahwa klien berhasil berkomunikasi dengan server sehingga sistem dapat berjalan sesuai perancangan. Perancangan jaringan yang baik sangat diperlukan agar sistem informasi akademik dapat melayani banyak pengguna tanpa mengalami gangguan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan dan simulasi jaringan sistem informasi akademik menggunakan Cisco Packet Tracer. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya mewakili anggota kelompok saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're